Hai friends, masih dengan saya Jos dari marketingjos.com. Untuk kelanjutan cara membuat blog, kali ini kita masuk di Blogspot setelah kita kemarin belajar membuat blog di WordPress. Kali ini kita membuat blog di Blogspot. Teman-teman cukup mengetikkan blogger.com ya. Blogger.com itu nanti hasilnya adalah Blogspot ya. Sebentar, saya akan mengkoneksikan terlebih dahulu. Baik teman-teman, ketika teman-teman mengetikkan blogger.com, maka teman-teman akan diarahkan ke account Google karena memang blogger.com itu langsung terkoneksi dengan akun Google kita. Oleh karena itu saya langsung login saja di sini. Baik, ini kita sudah login. Ya, jadi teman-teman yang punya account di Gmail sudah pasti bisa langsung membuat blog. Nah, ketika teman-teman sudah masuk, nah teman-teman klik tombol ini, blog baru, langsung klik saja, beri judulnya, misalnya kita mau buat lagi tentang Travelus 15 itu ya, alamatnya ya travelus15.blogspot.com. Yap, alamatnya tersedia. Baik, kita pilih aja yang sederhana aja ya, karena ini untuk teman-teman bisa pilih-pilih di sini ya. Untuk yang sederhana ya, PT keren sekali, ini bolehlah Indonesia punya ini ya. Oh bukan, ini bahasanya yang Indonesia. Oke, saya buat yang sederhana saja ya. Sederhana, saya pilih yang sederhana saja, kemudian klik buat blog ya, ditunggu sejenak. Baik, setelah teman-teman login kemudian create blog, maka akan muncul seperti ini ya. Sebelum kita memulai selanjutnya, coba kita lihat dulu blog kita lihat, klik di sini ya, dia akan munculkan travelus15.blogspot.co.id. teman-teman lihat, ini sebenarnya blognya sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, lalu bagaimana cara memasukkan postingan di sini? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita kembali ke sini, kemudian teman-teman entry baru ya, klik entry baru, atau ini juga boleh, ini buat entry baru ya, kita klik ya. Saya buat lagi postingannya bisnis travel sangat menguntungkan ya. Saya biasanya mengetiknya seperti ini, setiap kata saya buat huruf besar. Bisnis travel sangat menguntungkan dan dicari menguntungkan. Bisnis travel sangat menguntungkan modal kecil. Cukup ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian selanjutnya teksnya saya copy aja yang kemarin ya, travelus15wordpress.com. Ini blog kita yang kemarin ya, WordPress. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini dia. Saya ambil aja, copy aja ini, lorem ipsum. Oke, saya paste di sini saja. Apakah bisnis travel itu, baru saya posting di sini, kemudian saya posting di sini. Nah, ini ibarat kata ini 3 paragraf nih ya, teman-teman lihat nih, ibaratnya 3 kata, 3 paragraf. Saya buat normal saja. Terus kemudian kalau teman-teman mau buat tebal ya tinggal begini saja, atau miring, atau underline, atau misalnya dicoret tengahnya ya, boleh juga, atau di highlight begini, ininya kuning,
Ini warnanya misalnya ini bisa juga ya. Ya, teman-teman bebas-bebas saja. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman mau masukkan gambar, misalnya kita mau masukkan gambarnya nih di sini nih. Nah, buat kursornya di sini, kemudian klik yang ini, picture. Nah, selanjutnya teman-teman bisa upload file, pilih filenya atau dari blog jika sudah ada atau dari Picasa. Ini contohnya. Nah, saya ambil yang sudah ada aja ini ya. Nah, foto saya nih ya, yang ini saja, yang simple dan sederhana. Kita bisa atur small, medium, large, extra large ya, atau yang original size. Nah, ini originalnya segini nih ya, misal saya buat yang original aja lah ya. Terus kemudian kalau teman-teman mau insert video juga bisa, misalnya di sini saya mau buat, di sininya di endingnya nih ya, di terakhirnya saya mau buat video nih, tinggal klik gambar videonya, terus kemudian dari from YouTube misalnya. Nah, tinggal ambil linknya saja, masukkan linknya ya, atau dari my YouTube, berarti ini video YouTube kita gitu kan. Misalnya saya membuat artikel dengan menggunakan suara atau betul. Nah, atau dari telepon kita ya. Saya misalnya ambil yang inilah, motivator terbaik. Nggak nyambung sih ya, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai contoh saja ya, untuk menyelipkan video seperti itu caranya. Kemudian misalnya nih teman-teman nanti mau postingannya disingkat, nanti kita buat ini ya, read more ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman lihat di sini ada label, jadwal, tautan, permanen, lokasi, dan pilihan. Nah, kita buka satu-satu. Untuk yang label nih, maksudnya kalau di Blogspot ini label itu sama dengan kategori. Jadi saya buat ini kategorinya travel lah ya, koma bisa disambung lagi yang lain, tapi saya buat travel aja. Teman-teman kalau misalnya mau di set ya tanggal, waktu, jam berapa dan tanggal berapa penayangannya bisa, tapi kalau mau otomatis juga, artinya kalau otomatis itu begitu nanti kita publish dia langsung muncul. Kemudian tautan permanen ini biasanya saya otomatis saja ya, jadi dia membuat atau membentuk sendiri travellusblogspot.com. kemudian di sininya ada tahunnya biasanya, lalu di sini ada judulnya langsung supaya SEO-nya bagus. Kalau kita mau ganti boleh juga, misalnya kita ganti nama lain, tapi biasanya saya buat yang otomatis saja. Kemudian untuk lokasi nggak terlalu penting ya, kalau lokasinya ya selesai saja pilihannya. Nah, komentar pembaca teman-teman bisa izinkan atau jangan dibolehkan ya, atau kemudian HTML orang bisa menggunakan tag HTML atau tidak. Nah, ini juga saya rasa default aja ya. Terus kemudian ya ini kita cuman yang penting itu kita nambahin labelnya atau kategorinya ya. Setelah itu coba kita lihat sudah selesai semua. Oke ya, udah selesai. Langsung kita publish saja. Publish. Yap, sudah selesai. Nah, ini dia akan langsung share ke Google Plus kita, tapi saya tidak share dulu ya, nggak usah lah. Nah, ini udah jadi ya udah jadi nih. Nah, bagaimana cara melihatnya ya, kita lihat aja ya. Yang ini kita refresh. Nah, teman-teman bisa refresh. Nah, ini dia muncul langsung ya di sini. Nah, video kita juga ada di bawah sini. Udah jadi. Lalu bagaimana caranya untuk ini kok panjang ya gitu kan. Artinya begitu kita buka travelus15.blogspot.co.id, yang muncul itu artikelnya, kemudian langsung terbuka semua ya. Terbuka semua. Bagaimana supaya kita buat dalam bentuk yang lebih simple gitu. Bisa saja ya. Jadi teman-teman edit lagi di sini. Nah, ini yang saya mau katakan tadi, misalnya saya buat ini yang small aja lah ya, small begitu, kemudian di left ya. Nah, seperti ini kan lebih bagus nih. Nah, misalnya gitu ya. Ini misalnya saya buat yang ininya heading, subheading, heading lah ya, heading yang paling besar. Nah, gitu kan lebih bagus ya, lebih tertata. Nah, kemudian saya buat lagi di sininya sampai di sinilah batasnya, itu saya batasin begini. Itu artinya nanti dia akan read more. Coba kita perbarui ya. Perbarui
Ya, sudah selesai. Kemudian kita refresh ininya. Refresh. Yap. Oh, bagus sekali ya. Nih, ada baca selengkapnya. Jadi kalau teman-teman punya 10 postingan seperti ini, ya, tentu dia akan menjadi bagian-bagian. Contoh ya, kita copy aja nih. Contohnya gimana nih caranya yang bisa copy. Udah ya, ini harus copy manual ya. Oke, copy manual nggak apa-apa. Misalnya kita copy manual aja ya. Nih, saya copy manual aja nih. C. Kemudian saya balik lagi ke manualnya. Ini ya, ini saya pilih, lalu saya buat lagi entry baru lagi, kemudian saya buka lagi. Judulnya misalnya yang beda nih, usaha travel sangat menggiurkan. Nah, misalnya saya copy di sini. Dah. Jadi lagi, terus saya batasin lagi. Gambarnya misalnya saya ubah gitu ya. Nah, teman-teman bisalah ya. Bisa. Tapi saran saya untuk gambar ini teman-teman kasih propertiesnya dikasih ya, title textnya itu misalnya bisnis travel. Yang ini jalan, boleh sama boleh beda ya. Bisnis travel, modal kecil, untung besar. Itu untuk SEO-nya ya, supaya teman-teman tahu. Jadi kalau didekatkan gini, nah ada tulisan bisnis travelnya dia, gitu ya. Oke, kita publikasi lagi. Oh, masih ada yang kurang nih, teman-teman bisa lihat nih, ya. Coba sebentar. Oke, ini juga tidak usah kita publish. Nah, teman-teman lihat ini, yang ini ada nih kategorinya travel, yang ini nggak ada. Kita edit dulu, set edit, kemudian labelnya kita buat lagi travel. Nah, ini udah ada, pilih aja ya, ini hapus ya, selesai. Kemudian perbaharui. Nah, kalau kita refresh bagaimana jadinya? Refresh, nah dia ada dua kan. Teman-teman bayangin kalau misalnya ini terbuka ya, jadi tidak ada baca selengkapnya, ini dia akan panjang ke bawah. Jadi seperti ini lebih baik tentunya. Jadi enak teman-temannya. Oke. Nah, ini dia cara membuatnya. Kemudian untuk komentar, jadi nanti kalau misalnya orang buka begini, terus kemudian ada ini, nah butuh komentar nih, ini udah bisa dikomentarin nih. Jadi dia otomatis akan ada komentar seperti ini. Oke ya friend, sangat gampang sekali. Jadi saya pikir di Blogspot ini akan lebih mudah ya, lebih mudah. Di WordPress juga yang kemarin kita kerjakan itu mudah juga, tapi saya pikir yang Blogspot ya, saya anjurkan sih kalau teman-teman yang memang masih pemula, saya anjurkan di Blogspot aja, karena memang salah satu penyebabnya Blogspot ini milik Google ya, milik Google, salah satu perusahaan anak perusahaannya lah gitu ya, milik Google yang membidangi bagian blog gitu. Jadi kalau teman-teman bikin blog di Blogspot itu SEO-nya sih ya lebih apa ya namanya ya, lebih terpercaya lah seperti itu. Oke ya friend, untuk teman-teman yang masih kurang paham atau kurang mengerti, silahkan ditanyakan aja langsung, misalnya tentang template. Nah, tentang template nih bagaimana sih cara menggantinya, teman-teman bisa bertanya atau mencobanya langsung ya. Ini ada template-nya banyak nih ya, teman-teman bisa coba langsung. Misalnya mau yang yang mau seperti ini bagus nih, saya lihat nih misalnya seperti ini, kita lihat dulu. Nih ini kan bagus nih. Nah, nanti disesuaikan lagi seperti itu ya. Oke, nah ya teman-teman bisa pilihlah. Kalau untuk apa namanya template-nya, teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang teman-teman mau. Oke ya, sampai di sini saya pikir cukup. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung aja, nanti saya jawab langsung. Baik, terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Jangan lupa di subscribe di sini ya, supaya semua tutorial yang akan saya buat tuh bisa langsung
ada pemberitahuannya untuk teman-teman semua. Terima kasih friends, sampai ketemu lagi di www.marketingjos.com. Ciao.